Di video kali ini akan sedikit berbeda, dikarenakan pada video kali ini saya akan sharing kepada kalian awal mula saya masuk ke dunia visual effects dan di dunia film ya. Cerita ini dimulai pada saya waktu masih SMP, yaitu pada tahun 2014. Pada saat itu sebelum mengenal namanya visual effects, saya baru mengenal namanya manipulasi foto dengan Photoshop. Kenapa saya suka manipulasi foto? Dikarenakan pada saat itu saya menonton acara TV OVJ. Dan ketika saya nonton OVJ, saya search di Google OVJ. Lalu muncullah hasil banyak film-film pemerannya itu diganti dengan wajah pemeran OVJ. Dan menurut saya itu hal yang keren dan hal yang lucu di saat yang bersamaan. Lalu saya mencoba membuatnya. Dan hasilnya ya seperti ini. Saya membuat muka saya itu ditaruh di Loki, lalu taruh di film James Bond ya. Dan saya merasa bangga dengan hasilnya. Dan saya merasa saya masuk ke dalam film. Saya menjadi Loki, saya menjadi James Bond. Saya keren gitu. Meskipun itu kalau dari sekarang tuh hal yang konyol dan menjijikan gitu ya. Bahkan saya buat tutorialnya di YouTube. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya ganti wajah menggunakan Photoshop. Tapi nggak lama kemudian saya masuk ke dunia visual effects, tapi belum masuk ke After Effects. Saya masuknya itu ke Particle Illusion. Particle Illusion adalah sebuah software yang mana itu khusus untuk membuat partikel. Video pertama kali yang saya buat dengan Particle Illusion adalah video ini. Memang konyol ya, yang video itu saya ditendang dan saya diguling-guling, tapi saya tambahin ledakan gitu. Dan menurut saya itu keren. Saya sampai share ke teman saya, "Wih, lihat dong, ini keren dong, ada ledakan gitu." Kenapa nggak tahu, pada waktu itu saya merasa bangga aja dengan apa yang saya buat gitu. Padahal itu hasil tuh jelek banget kalau misalnya ditonton sekarang. Tapi pada waktu itu, sudut pandang waktu anak kecil, itu keren, itu mantap ya. Dan itu semua tuh berlanjut. Tidak lama kemudian saya mengenal namanya After Effects. Tapi nggak ujuk-ujuk saya kenal After Effects. Saya awal mula kenal After Effects itu dikarenakan ada teman saya namanya Guntur Tri. Dia tuh membuat video yang ini. Jadi ada orang jalan lalu terbang ya. Dan saya di situ mikir, wah itu keren banget. Keren banget. Kok bisa terbang kayak gitu? Kok bisa ngilang kayak gitu? Ngilang gitu ya terbang. Kan orang-orang itu pengen banget terbang ya. Jadi wah, saya pengen buat nih. Saya tanya, pakai apa? Oh, pakai After Effects. Oke deh, saya buat deh, saya cari deh After Effects. Tapi zaman itu internet tuh nggak secepat kayak sekarang. Internet tuh lama banget, lama. Belum ada tuh namanya 4G, itu belum ada, 3G aja masih lama banget. Saya itu dulu HP 2G, jaringannya 2G. Bayangin, lama banget. Akhirnya saya cari jasa download. Jadi ada deket rumah saya itu jasa download, saya bayar buat download After Effects. Dan ketika saya dapat After Effects, saya seneng. Saya seneng. Akhirnya saya dapat After Effects, saya bisa ngedit, saya bisa bikin Transformer, saya bisa bikin Jurassic Park. Dan memang itu benar, saya bisa. Menggunakan green screen, stok green screen ya, tapi saya nggak lama-lama di situ karena itu memalukan. Apa sih cuma pakai green screen doang, nggak guna banget. Oke, tapi nggak ke situ. Tapi awal mula saya buat itu adalah video yang ini, yaitu saya ngelempar jagung dan ketika jagungnya kelempar tuh keluar ledakan. Ledakan itu menggunakan particle illusion, tapi itu dikompos di After Effects, kayak saya nambahin retakan gitu ya. Seperti itulah cerita saya ketika awal mula masuk ke After Effects. Dan ketika itu juga masih menggunakan spek yang cupu, yaitu menggunakan Intel Celeron 1,1 GHz, RAM-nya 2 GB, dan juga Intel HD Graphics 4000. Cupu kan? Cupu. Nah, ketika saya awal mula punya After Effects, itu saya langsung memakai efek-efek apa aja yang ada di After Effects. Itu saya search, lalu saya cari di efek and preset, kan itu banyak efek-efek itu. Saya drag and drop kalau solid layer, saya drag and drop ke solid layer. Ini kira-kira efek ini bikin apa, ini efek ini bikin apa. Jadi coba-coba aja, dan ketika ada hal yang menarik, itu saya catat di notepad. Oh, ini menarik nih, saya pakai itu. Itu saya catat dan jadi hal pembelajaran saya nantinya. Dan ya, itu awal mula saya itu ketika SMP. Lalu ketika itu berlanjut ke SMA. Jadi saya tuh SMA IPA, SMA 15 Bekasi. Dan di SMA itu pertama kalinya saya membuat film yang berjudul Retaliation. Di film ini menceritakan pembalasan dendam si pemeran utama karena saudaranya itu dibunuh. Memang ini film action gak jelas karena di situ saya pengen buat visual effects aja, pokoknya cerita bodo amat gitu, cerita jelek. Bagi kalian yang pengen nonton filmnya, kalian bisa nonton di link di
card di atas atau di deskripsi. Ini masih menggunakan laptop yang sama, yaitu Intel Celeron yang tadi yang saya bilang. Dan ini diedit pakai AVS Studio dan juga Windows Movie Maker, yaitu gabungan antara itu gabungan. Jadi kadang saya pakai Windows Movie Maker, kadang saya pakai AVS. Dan asal kalian tahu, AVS dan Windows Movie Maker itu jauh lebih jelek ketimbang KineMaster yang sekarang. Jadi kalau kalian udah pakai KineMaster tuh kalian udah jago. Atau Viva Video. Sekarang Viva Video pakai KineMaster. Itu udah keren, ya. Jadi bagusan kalian ngedit di HP sekarang ketimbang saya ngedit di laptop yang dulu. Ya, jadi kalian beruntung kalau ini. Kalau misalnya kalian punya HP dan bisa ngedit di HP itu beruntung banget karena udah bagus ketimbang pakai yang dulu menggunakan laptop dan AVS Studio dan Windows Movie Maker. Di film ini banyak visual effects-nya, kalian bisa ngeliat lah. Tapi salah satunya adalah visual effects yang ini. Menurut saya muzzle flash-nya itu bagus dan juga kayak ada detail peluru yang keluar dari samping. Itu cukup keren sih, menurut saya cukup keren sih. Menurut kalian gimana? Bagus apa enggak? Kalau jelek ngomong aja. Namanya juga orang belajar waktu itu kan. Lalu di sini ada juga adegan di mana saya ada di dalam pesawat ya, dalam pesawat dan saya menggunakan Tosca screen. Bukan green screen, pakai Tosca screen. Ya jelek banget pokoknya. Dan di sini geli sih saya ngeliat video ini, saya geli sih. Kalau saya punya mesin waktu itu saya pengen saya gampar si Rifki. Woi, Ki, tracking dulu dong. Lo tahu tracking gak sih? Tahu tracking gak sih? Malu-maluin aja. Karena video ini bisa kalian lihat videonya goyang-goyang gitu, ngambang-ngambang. Nggak saya motion tracking. Saya juga bingung kenapa nggak saya motion tracking. Kayaknya terlalu lama deh, motion tracking terlalu lama kalau nggak salah. Karena di video yang sebelumnya, yang di shot yang ini, itu saya tracking. Tanah itu saya tracking supaya dirtnya itu bisa nempel di tanah. Entah kenapa saya nggak tracking ya. Saya lupa kenapa saya nggak tracking di shot yang pesawat itu. Entahlah, lupa. Tapi intinya jelek banget. Tapi di shot selanjutnya itu cukup bagus, yang mana shotnya itu terjun dari pesawat ceritanya. Nah ini nggak pakai Tosca screen, saya pakai green screen. Tapi ini green screennya pakai tembok. Jadi saya di keluar, ada rumah tuh pakai tembok cat warna hijau. Pakai gitu. Ini kebetulan syutingnya pakai iPhone 5s, pakai punya teman saya si Agung, si pemeran utamanya itu. Fakta unik dari pembuatan shot ini adalah ketika membuat shot ini itu membutuhkan waktu 3 jam untuk ngerender. Dan ketika sudah 90%, itu laptop saya langsung dicabut sama ibu saya, listriknya plek. Karena laptop saya itu nggak bisa nyala tanpa adanya listrik gitu. Dicabut, laptop saya langsung mati gitu. Karena ya waktu itu saya di depan laptop terus gitu. Apa-apa depan laptop. Dan ibu saya namanya orang tua khawatir kan anak depan laptop terus. Ya cabut plek gitu. Ya untung filenya nggak korup, masih bisa dipakai. Dan ya itu hasilnya yang kalian lihat di Retaliation. Itu hasilnya dari render tiba-tiba dicabut. Dan saya cukup bangga dengan hasilnya. Bahkan guru-guru pun senang dengan hasilnya. Meskipun kalau saya ngeliat dari perspektifnya saya sekarang, itu film itu jelek. Tapi kalau perspektif saya yang dulu, film itu bagus. Oke, ceritanya lanjut. Nah, masih ingat karena adegan ledakan yang saya buat pada tahun 2014. Nah, pada tahun 2015 saya juga buat efek ledakan. Dan efek ledakan jauh lebih bagus sih. Saya juga keren. Sampai sekarang pun saya akui ledakan itu bagus. Ini dia videonya. Bisa ngeliat ini saya cuma ngobrol di depan kamera dan tiba-tiba ada ledakan gitu. Sampai sekarang saya mikir itu video itu bagus. Gimana menurut kalian? Bagus apa enggak? Kalau jelek ya ngomong aja, saya juga nggak masalah. Saya bangga meskipun saya ngikutin tutorialnya dari Andrew Kramer, videocopilot.net ya. Hey, what's up? Andrew Kramer here and welcome to another very exciting tutorial. Lalu pada akhir tahun 2015 saya membuat film lagi dengan judul Hostage. Film Hostage ini menceritakan proses penyelamatan Sandra yang dilakukan oleh mantan agen rahasia. Film ini ada berpart-part, ada part 1, part 2, part 3. Tapi saya private part 2, part 3 untuk suatu alasan. Kalian hanya bisa nonton part 1-nya. Lagian ngapain sih nonton part 2, part 3? Jelek juga filmnya. Tapi bukan itu yang pengen saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah di sini ada adegan di mana ada adegan hologram. Dan adegan hologram itu cukup bagus dan memakan perjuangan juga. Karena untuk tracking itu makan waktu 30 menit di laptop yang sama. Dan hasilnya cukup memuaskan juga. Banyak trial dan error kayak ini kok tracking ngambang-ngambang dan lain-lainnya. Tapi akhirnya berhasil juga. Lanjut di tahun 2016, di mana film ini adalah film terakhir saya di masa SMA. Film ini berjudul Awal Perubahan, yang mana filmnya bisa kalian tonton di card di atas atau di link di bawah ya. Nah, film ini menceritakan seorang pemuda yang berusaha keluar dari zona nyaman yang penuh dengan ketidakpedulian. Film ini pertama kalinya tidak menggunakan visual effects karena di sini saya baru sadar bahwa
Visual effects itu hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan sebuah cerita. Apalah arti sebuah visual effects kalau misalnya ceritanya juga jelek? Jadi di sini saya fokus kepada ceritanya, bukan visual effects-nya, yang mana beda dengan video-video sebelumnya. Kalau film-film sebelumnya itu fokus ke visual effects dan action, tapi di sini saya lebih fokus kepada ceritanya. Ya, jadi ingat, visual effects itu hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan sebuah cerita. Lebih mendingan ceritanya bagus daripada visual effects-nya bagus tapi ceritanya jelek. Ya, paham kan maksud saya? Paham kan ya? Film ini saya ikut lombakan juga, yang mana lawan itu para SMK Multimedia, SMK Broadcasting. Sedangkan kami ya, karena saya punya tim di situ, punya teman, karena saya buatnya bersama teman-teman saya. Itu SMA IPA. Dan alhamdulillah saya juara 1 di sana, mengalahkan SMK Multimedia, SMK Broadcasting. Saya nggak bilang SMK itu jelek, saya nggak bilang SMK itu nggak bisa. Yang mau saya sampaikan di sini adalah sekolah itu hanyalah sebuah sarana. Sekarang bagaimana orangnya atau pelajarnya memanfaatkan sarana yang ada. Mau sekolahmu SMA, kayak mau sekolahmu SMK, tapi kalau nggak dimanfaatin fasilitas yang ada, itu percuma. Banyak yang nanya ke saya, "Bang, SMK di mana?" gitu. Saya SMA IPA, dan saya suka dengan apa yang saya lakukan, yaitu visual effects dan membuat film gitu. Dan saya tekuni itu secara terus menerus, dan ya inilah saya sekarang. Ketika lu ngelakuin suatu hal yang sama secara terus menerus, maka lu akan ahli di situ, karena practice make perfect, ya enggak? Dan SMA pun saya juga bukan orang yang pintar, saya orang yang bego, saya peringkat kedua di bawah. Dan ketika UN pun saya nyontek, ya kebetulan saya duduknya di paling belakang, saya nyontek gitu kan. Wih, ada soal yang sama tuh kan, pakai komputer. Wih, ada soal yang sama tuh, saya pakai misdirection overflow. Enggak sih, misdirection overflow nggak nyambung. Intinya saya kayak, oh soalnya sama, jawabannya, oke, saya pakai. Ya, lagi pula saya juga nggak bakal masuk negeri, saya juga pede dengan diri saya nggak bakal masuk negeri, otak saya nggak bakal nyampe, percuma persetan, otak saya nggak bakal nyampe. Saya nggak bakal masuk SNMPTN, saya nggak bakal masuk SBMPTN, otak saya nggak nyampe. Karena saya masuk kuliah, yaitu di ADVI. Yang saya tanya, kuliah saya di mana? Saya kuliah di ADVI. ADVI itu broadcast. ADVI itu broadcast, itu di Indosiar lah bisa dibilang. Kalau misalnya nggak tahu ADVI, Indosiar lah. Kalau ke Indosiar itu ada gedung ADVI. Itu saya kuliah di situ, ya. Jadi saya kuliah di situ di ADVI, jurusan Broadcasting Produksi TV atau Komunikasi Massa. Saya bingung situ jurusan apa? Produksi TV kah? Broadcasting kah? Atau Komunikasi Massa kah? Entahlah, pokoknya buat broadcasting untuk produksi acara TV. Gitu ya. Mungkin di video berikutnya saya ngobrolin kenapa acara TV seperti ini. Itu menarik tuh. Atau kenapa acara TV baik disensor. Itu menarik tuh. Ntar saya buat ya, tapi traktir dulu dong. Saya gila loh. Oh ya, dari tadi saya ngeliatin video yang jelek mulu dah. Oke. Ini saya kasih lihat kumpulan atau kompilasi karya apa saja yang saya buat selama tahun 2020. Dan sebelum video berakhir, yang ingin saya sampaikan adalah bagi kalian yang mengeluh tentang speknya jelek, speknya buluk, iya, saya paham kok, saya paham. Gak semua orang bisa beruntung mendapatkan spek yang bagus. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan spek yang bagus? Caranya adalah dengan berusaha dan berdoa. Terima kasih, saya Rifki, sampai jumpa di video